di awal-awal kemerdekaan, nggak ada yang mengalami kepikunan karena bertengkar terus. Dalam policy, di dalam studi, Haji Agus Salim itu sampai umur 80 masih kuat bertengkar di forum dunia. Dengan logik yang kuat, yang bagus. Pak Emil Salim sampai sekarang masih jadi teman diskusi saya. Nggak ada kepikunan sama sekali. Jadi saya anggap bahwa ada soal fisiologis, tapi ada soal sosio-psikologi itu. Yaitu komunitas untuk melatih orang berpikir. Itu yang nggak ada. Ada partai politik, tapi partai politik nggak bisa berpikir di situ karena itu cuma tunggu perintah. Ada DPR, tapi DPR nggak bisa orang bicara di situ karena pikirnya seringkali juga dikunci. Ada universitas, tapi saya 15 tahun dan sampai sekarang saya masih mengajar online. Nggak ada semacam keinginan untuk bertengkar dengan dosen tuh. Padahal ilmu bertumbuh kalau ada pertengkaran. Jadi ada feodalisme di kampus. Semua ini mesti kita riset dan saya usulkan nanti Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan Rukun Senior Living dan pusat-pusat analisis gerontologi untuk lihat aspek sosiokultural yang menyebabkan bangsa ini gagal berpikir dengan akibat naiknya demensia. Sekali lagi ini hipotetik dari saya yang tentu ingin diuji keadaannya. Jadi itu poin saya. Karena itu kesempatan ini adalah penting bagi kita untuk mengerti bahwa komunitas itu adalah dimensi sosial untuk mencegah demensia. Dimensi sosialnya. Nah kadang-kala sumbernya itu mulai dari seorang senior, orang tua kita ada di rumah mewah, dia lihat televisi, dia pagi-pagi hiruk pikuk tetangganya, tapi dia sendiri tidak punya teman bertengkar, teman berpikir. Ada keluarga, tapi keluarga rawat dia untuk memanjakan dia. Padahal dia butuh satu forum, satu situasi, satu community yang membuat dia merasa bahwa saya ingin bertengkar. Kenapa saya disuruh, udah bapak ibu diam-diam aja, nanti mau makan apa? Di kulkas ada sop salmon, nanti di freezer masih ada Haagen-Dazs itu. Jadi tidak diasuh sebagai seorang yang pernah punya pengalaman hidup sendiri. Nah, saya menganggap bahwa tempat semacam Rukun Senior Living ini mengambil satu konsep baru, yaitu ini ada ruangan tempat kita bertengkar di sini, berupaya untuk saling ngobrol, dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa usia lanjut itu, yang lanjut bukan pikirannya, usianya memang lanjut. Karena itu memang akibat dari kita menyatakan diri sebagai makhluk. Karena itu kita bukan sekedar menghabiskan usia, tapi kita dimakan usia. Coba saya mulai dengan istilah itu, dimakan usia itu. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan waktu gitu? Kata time, waktu itu mungkin baru 20 abad lalu ditemukan manusia, lalu dipersoalkan. What is this thing called time? Waktu itu apa sih? Diukur dari matahari terbit yang dipromosikan oleh Fajar tadi sebagai namanya kan Fajar, jadi dia menerbitkan waktu. Lalu kita tiba pada ujung dari waktu, yaitu senja. Tadi siapa namanya MC yang Alivia. Alivia itu kalau saya nggak salah dalam bahasa Yunani artinya ujung. Yes. Apa namanya? Coba dicek. Alivia artinya sesuatu yang dihasilkan oleh yang di atas. Itu namanya alivia. Jadi dia pasti di ujung. Jadi fajar menyingsing lalu tenggelam ditunggu oleh alivia itu. Tapi lebih baik tunggu saya daripada tunggu fajar. Lebih berguna. Jadi sekali lagi kita coba obrolin ya. Ada semacam mentalitas pada masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa orang tua itu sesuatu yang udah disebut senior, dia udah menyelesaikan hidupnya. Karena itu tinggal diasuh. Padahal manusia itu tidak pernah berhenti untuk mengaktifkan dirinya sendiri. Itu namanya kondisi eksistensial manusia. Di dalam filosofi kalau kita sebut manusia adalah potensi, artinya setiap detik dia bisa menghasilkan ulang hidupnya. Itu namanya status manusia secara filosofi. Dia bisa mengubah koordinat sosial, koordinat dirinya dengan mengambil keputusan. Jadi seorang senior kalau dia berhenti mengambil keputusan, dia memang langsung jadi pikun. Dengan kata lain, bukan sekedar senior, setiap orang yang berhenti mengambil keputusan itu langsung jadi pikun. ABG, millennials yang nggak mau buat keputusan langsung jadi pikun juga. Karena dia menentang sifat evolusi manusia untuk survive.
sesuatu yang secara sunatullah diberikan oleh alam, bahwa manusia itu hidup untuk survive. Survive artinya mengambil keputusan itu. Jadi sinopsis itu yang saya kira penting, bukan untuk kita, tapi untuk milenial terutama. Karena seringkali milenial ini yang menghambat orang tuanya untuk mengambil keputusan. Karena menganggap udah nanti bapak kalau udah lanjut usia kita asuh. Asuh di mana? Ya ini dibikinin kamar tidur bagus, AC. Padahal ayahnya atau ibunya itu ingin punya aktivitas sendiri sebagai manusia eksistensial. Nah ini soalnya tuh. Nah kita mau ubah sebetulnya konsep senior living segala macam itu. Dengan menghindari kata pikun, jompo segala macam itu. Begitu banyak anak muda yang udah jompo karena nggak mau berpikir. Itu politisi jompo juga banyak. Karena nggak mau bertengkar, beroposisi agar supaya dihidupkan demokrasi. Dihidupkan kemampuan baru, dihidupkan alternatif. Saya sendiri jompo saya. Jomblo potensial. Atau jomblo profesional. Rumah saya sebetulnya dekat sekali. Ini cuma 15 menit dari atas gunung situ. Tapi saya merasa kok jauh ya. Secara fisika 15 menit itu sebentar. Tapi batin saya jauh. Karena saya punya konsep yang kok ngapain saya ada di senior living. Saya nggak ingin datang. Jadi saya dicegah oleh konsep waktu yang psikologis. Karena saya bayangkan saya akan ketemu orang tua. Padahal saya juga orang tua, umur saya 62 tahun. Tapi waktu saya anggap bahwa di rukun senior living ini ada komunitas berpikir, saya tiba-tiba merasa bahwa oke, saya percepat tiba di sini tuh. Jadi konsep waktu pun tergantung dari keputusan kita. Waktu itu menjajah kita atau kita menumpang pada waktu untuk tiba dengan cepat. Nah, soal-soal semacam ini karena ini banyak akademisian di sini, kita mau diskusikan itu. Saya hanya mau beri pengantar supaya kita bisa bayangkan nanti kalau ditanya Anda ada di rukun senior living ngapain gitu? Makan pagi oleh perawat, main game jam 2 siang. Kan itu konsep yang ada di kepala masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita bayangkan bahwa ada activities, intellectual exercise, ada kondisi di mana memungkinkan meja-meja ini orang bisa main bridge di sini dan pakai otak gitu. Orang bisa ada forum kecil yang bicara tentang environmental ethics. Karena dunia ke depan kalau kita bikin proyeksi, mereka yang ada di rukun senior living hari ini, 10 tahun ke depan dia mau ngapain melihat dunia? Pernah nggak Anda bayangkan bahwa satu waktu kampus-kampus senior living juga bisa didatangi oleh robot. Hal yang bisa berlangsung dalam 2 dekade ke depan. Kalau kita baca perkembangan ilmu pengetahuan, orang sekarang nggak ingin ngapain pindahin ibu kota. Orang cari planet baru untuk kita mengungsi ke sana. Dalam 20 tahun ke depan, kalau Mars mungkin kurang cocok buat manusia karena ada kombinasi kimia organik yang belum adaptif dengan manusia. Mungkin kita pergi ke planet baru, Titan misalnya. Dan dalam kalkulasi ilmu itu cuma 20 tahun ke depan kita bisa ada di situ tuh. Jadi bayangkan ada orang yang menganggap nanti 20 tahun ke depan ibu kota kita pindah ke Kalimantan. Itu bodoh itu. Karena dia nggak mau berpikir tajam bahwa kita bisa nggak kita pindahkan ibu kota pikiran kita ke Titan, ke Mars itu, yang ke Jupiter, yang mungkin juga. Tapi yang saya ingin katakan adalah kehidupan dalam senior living artinya memungkinkan kita untuk berpikir lebih jauh daripada mereka yang ada di DPR tuh. Karena DPR tuh pikirnya 5 tahun sekali doang. Itu bedanya kampus rukun ini dengan kabinet. Kabinet yang berpikir mungkin kabinet sekarang tinggal berpikir sampai bulan April karena APBN udah habis bulan April. Tapi APBN pikiran nggak mungkin habis. Kalau kita produce argument dan berupaya untuk menghasilkan walaupun setipis mungkin politics of hope, harapan itu. Nah, kalau kita terangkan ini dan millennials mau bergabung, kita bisa bikin sama-sama community of thought, komunitas pikiran. Dan itu pasti, bahkan millennials kalau berdebat dengan komunitas di sini mungkin tertati-tati. Karena bagaimanapun kesenioran itu menunjukkan bahwa ada akumulasi pengetahuan yang dia miliki. Selain akumulasi modal tentunya, orang yang merasa independen, dia ingin mengembalikan pikirannya itu supaya nggak diatur orang lain. Jadi sekali lagi teman-teman kita diskusi, saya jangan panjang-panjang dulu supaya ada sesuatu yang kita sisakan untuk kita pertanyakan. Nah kuncinya adalah lakukan secara rutin aktivitas semacam ini
Supaya kita bisa beritahukan bahwa senior living itu bukan tempat orang cari suaka karena usia tuh. Senior living itu adalah tempat orang memaksimalkan kembali potensi yang pernah dia miliki sebelum dia dinyatakan sebagai senior living hanya karena KTP-nya bertulis seumur hidup. Padahal yang seumur hidup itu ada otaknya, pikirannya. Jadi dengan cara itu kita rubah mindset agar supaya pengetahuan kita tentang waktu, tentang usia juga kita lekatkan dengan pengalaman kita dan kemungkinan kita untuk menerbitkan dunia baru. Nah, dunia baru itu yang nanti kita bicarakan, bagaimana pengaruh teknologi pada kehidupan senior, bagaimana new kind of environmental ethics sekarang mendominasi dunia, bagaimana agar supaya cara kita hidup betul-betul bergembira karena kita punya pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia diucapkan dan dibantah, disanggah. Nah, kehidupan semacam ini pasti ada di dalam situasi senior living. Kenapa? Karena otak tidak mungkin berhenti itu. Otak hanya bisa dihentikan, bukan oleh kimia, tapi oleh kehendak dia sendiri. Saya bisa hentikan otak saya sekarang juga. Tapi saya juga bisa katakan, oke, bangkitkan lagi otak itu. Jadi spirit itu datang dari komunitas. Saling kirim otak, saling tukar otak, saling mempersoalkan otak. Itulah inti dari kehidupan. Tentu ada bagian yang lebih rohani, bahwa pada akhirnya kita mungkin bertumpu pada semacam, oke, karena ada hari akhir, maka saya nggak mau berhenti hari ini. Kan itu intinya kan. Pesan rohani juga begitu sebetulnya tuh. Saya kira itu, sebelum saya bicara hal-hal yang menyimpang, maka saya hentikan dulu. Terima kasih. Nah, kebetulan saya juga akhirnya saya jadi dokter spesialis bedah saraf dan pasien saya juga banyak yang dikatakan pikun. Banyak yang dikatakan pikun. Jadi nanti kalau yang banyak pikun, jadi kalau orang-orang yang pikun ini sebenarnya kita harus nggak semuanya demensia. Itu kita harus terima begitu. Karena sebenarnya sebagian itu bisa ditanggulangi kalau memang pikunnya disebabkan oleh karena ada suatu pembendungan cairan otak. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak tahu, karena kerjaan saya begini, maaf ya saya kerjaan orang-orang itu tidak tahu bahwa ada pikun-pikun yang bisa diantisipasi. Misalnya kalau kita lihat orang yang udah mulai pikun terus jalannya begini nih, maaf ya, jalannya begini. Ya, banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Jalannya begini, pikun-pikun dan ngompol-ngompol. Nah, kalau itu bisa diantisipasi dengan segera, maka kita bisa pasangkan pintasan di sini, cairan dari otak itu kita alirkan ke perut, dia nanti jalannya gagah lagi dan tidak pikun lagi. Kira-kira lebih senang yang gimana? Ya, itu kerjaan saya, Pak. Bang. Dibikin jalan tol dari otak ke perut. Iya, itu namanya jalan tol, pintasan. Iya, iya. Nah, kemudian orang tua saya juga dokter juga, sampai 81 tahun masih praktek. Saya juga bantu Prostatia, sampai sekarang beliau 83 tahun masih praktek. Artinya apa tadi dikatakan oleh Bang Rocky, masih bisa berdebat. Ya, dulu juga presiden kita Pak Harto tuh gak masih umur sampai umur sekian masih bisa memimpin negara. Nggak pikun-pikun beliau. Kenapa? Karena masih bisa berdebat sama menteri-menterinya. Iya kan? Nah, jadi memang kalau benar kata Bung Rocky bahwa kalau kita masih ada aktivitas, otak itu masih kegiatan masih bagus, insya Allah, saya harus katakan insya Allah, itu kegiatan masih bagus buat para senior kita. Nah memang dari pengalaman saya, orang-orang yang sudah senior ini, mereka ingin bertemu. Kenapa? Karena musuhnya udah nggak ada, kebanyakan sudah berpulang, ya sudah menghadap yang kuasa. Jadi untuk bicara aja, bicara itu sama anaknya kadang-kadang udah nggak nyambung, ya kan? Apalagi sama cucunya, dianggap cuma merepoti saja. Akhirnya untuk ketemu, mereka ingin ketemu, mereka terpaksa ngantri di poliklinik saya untuk bicara. Kenapa? Mereka saling ngobrol. Itu yang mereka butuhkan. Jadi yang kayak gini orang-orang mungkin nggak tahu, ya. Ya ini blessing yang saya terpaksa ngomong di sini, paling saya juga nggak tahu. Saya diminta jadi panelis beliau. Jadi ini nggak ada satu helai daun pun tanpa izinnya Allah yang jatuh. Jadi saya disuruh sini untuk berhadapan sama Bang Rocky Gerung yang luar biasa ini. Jadi orang-orang itu yang senior-senior memang kepingin bertemu. Mereka ingin bertatap muka, mereka ingin berbincang. Mereka juga masih bisa olahraga. Waktu itu yang ngajar olahraga kebetulan budenya istri saya. Jadi dengan olahraga yang teratur mereka bagus. Pada waktu itu kita bantu mereka berjualan, orang-orang yang lansia ini, dan jualannya kalau nggak habis dokter-dokter harus beli. Waktu itu program lansia belum ada. Nah ini bagus, akhirnya menjadi contoh dibawa ke India dan mulailah program lansia di Indonesia pada waktu itu. Saya juga jadi ikutan, jadi kroco-kroco lah di situ. Nah sekarang cuman satu yang dari Bang Rocky yang saya belum setuju adalah KTP seumur hidup. Sekarang semua KTP seumur hidup Bang Rocky. Ya, yang umur 15 tahun pun KTP seumur hidup.
Itu yang aneh. Kenapa nanti mereka jadi lansia mukanya masih tetap seperti itu di KTP. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu ya bikin KTP ya. Tapi begini, memang yang Bung Rocky katakan itu betul. Jadi dengan kita masih banyak aktivitas, itu insya Allah kita walaupun kita menganjak usianya bertambah, itu masih tetap aktif. Kita masih bisa tetap olahraga. Banyak sekali lansia yang jadi saya dulu aktif olahraga, saya macam-macam. Saya ikut atletik, ikut karate, ikut segala macam. Saya pengurus karate nasional, saya pernah jadi pengurus Muay Thai nasional juga. Saya pernah jadi ketua umum perguruan juga di perguruan karate. Di karate saya baru 50 tahun lah kurang lebih. Jadi saya senang olahraga macam-macam. Nah, banyak sekali orang waktu saya atletik itu orang-orang melihat ada orang yang senior yang rambutnya putih bisa lari stabil. Nah, yang muda ingin coba mengejar yang rambutnya putih, tapi apa daya? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang masih muda itu tidak terlatih. Nah, artinya apa? Yang lansia pun, yang sudah senior pun, asal masih bisa aktivitas dengan baik, itu bisa bagus. Mobil, kalau nggak pernah diservis, cepat rusak. Tapi mobil tua, kalau dijalankan dengan baik, diservisnya rutin, walaupun mobil tua itu akan tetap bagus. Yes, bahkan nilai vintage-nya dapat ya Pak ya? Hah? Nilai vintage-nya dapat ya? Nah, cuman, ya memang kita, kenapa waktu itu saya memikirkan kita cari orang ekspatriat dulu, karena untuk merubah mindset di Indonesia itu tidak seperti orang membalikan tangan. Kenapa? Karena kita juga banyak orang itu ingin berbakti pada orang tua. Betul, walaupun kadang-kadang sebenarnya tidak berbakti, kurang berbaktinya. Jadi berbaktinya dengan cara yang beda, mungkin cara mindsetnya masih belum dirubah. Kita semua ingin berbakti pada orang tua, kenapa? Betapapun uang yang kita punya, betapapun apapun yang kita ingin berikan pada orang tua kita, itu tidak sebanding dengan apa yang beliau dulu berikan pada kita sebagai anaknya. Bener nggak? Setuju nggak? Jadi kita punya apapun untuk orang tua itu nggak cukup untuk kita membalas budi orang tua. Nah, ini yang diambil secara mentah oleh orang-orang bahwa orang tua kami tidak boleh hidup di senior living. Oleh karena itu, kami waktu itu kita memikir bagaimana kita ambil ekspertis dulu ke sini supaya menularkan pemikiran ini pada orang-orang di Indonesia. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan tadi kata Bang Rocky Guling, 20 tahun ke depan ini semua akan berubah. Insya Allah. Jadi bagaimana kita bisa berpikir justru dengan kita sayang pada orang tua kita bisa melepas, merelakan orang tua kita tinggal bersama-sama dengan kawan-kawan yang barunya. Kenapa mereka bisa berkenalan lagi, mereka bisa berinteraksi lagi, mereka bisa happy lagi di situ, ya, tanpa dibuang, tanpa merasa mereka itu dibuang. Karena ini berbeda ya dengan istilah yang orang tua itu dibuang. Itu jadi gitu. Jadi mungkin saya yang beda dengan Bang Rocky adalah KTP-nya doang. Tapi saya setuju dengan Bang Rocky, itu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Saya udah nggak lihat, musia KTP saya seumur pikiran harusnya, bukan seumur hidup itu. Karena kan konsep kita tentang waktu, kita anggap bahwa kita memanfaatkan waktu dan kita bisa kuasai waktu dengan menempatkan dia di dalam kalkulasi tak berhingga, itu limit tak berhingga. Tapi sebenarnya kita dikuasai oleh waktu, kita di order oleh waktu untuk menulis sejarah waktu, kira-kira begitu prinsipnya. Karena itu kesakitan kita, penderitaan kita, kebahagiaan kita, bagi waktu itu nggak ada soal, karena itu cuman penggalan sejarah dari si waktu sendiri. Nah, tadi Dr. Taufan berupaya memberi kita satu ini juga kita baru tahu bahwa sebetulnya upaya untuk menghasilkan community semacam ini udah dari 50-40 tahun lalu tuh Pak Taufan terangkan itu tuh. Tapi mental kita nggak bisa berubah. Ada konsep memang yang sangat mungkin dia udah jadi fix idea bahwa orang tua itu tidak produktif lagi. Kan itu yang mesti kita. Saya umur saya 62 tahun, setiap tahun saya 3-4 kali naik Himalaya tuh. Jalan 21 hari. Pernah saya salah bikin kalkulasi, harusnya saya tiba di sebuah lokasi yang bisa saya nginep. Ternyata pemilik pondok itu di ketinggian kira-kira 4.500. Mabok dia, orang Nepal dia mabok, lalu dia usir kita, nggak boleh nginep di situ. Padahal kita udah bikin rencana. Orangnya udah tua dan mabok artinya dia belum demensia karena dia masih tahu cara untuk mengusir orang adalah dengan mabok gitu. Itu terpaksa saya mesti naik lagi kira-kira 500 meter ketinggian 5.000 itu buat bikin camp.
Dan itu suhunya udah minus 40 di situ. Jadi kita mesti cari akal, gimana supaya nggak diserbu oleh badai salju lalu mati di situ. Jadi kita kumpulin kotoran yak, semacam kebo di Himalaya itu yak itu. Lalu kita tidur di atas kotoran itu supaya ada biomasa, supaya panas. Jadi yang saya mau terangkan adalah, saya anggap saya paling tua di situ. Ternyata besok pagi ada yang lewat, orang Jepang. Saya tanya umur berapa? Pak, 72 tahun, 10 tahun di atas saya. Dia masih jalan. Udah saya pikir oke, selesai. Kira-kira 10 menit kemudian, 20 menit kemudian, datang seorang perempuan di belakang itu. Ternyata istrinya. Umurnya juga segitu, 68 itu. Jadi pasangan ini, pasangan yang senior. Dan dia tinggal di Jepang, di apartemen. Bukan dengan keluarganya. Nah anak-anaknya mungkin bisa, buset bapak gue begitu pensiun justru energinya bertambah. Naik sampai ke ketinggian 5.000, 4.500 meter dalam suhu yang dingin. Jadi kelihatannya ada energi tambahan untuk menghasilkan harapan. Bukan karena usia itu. Tapi karena faktor sebut aja ekopsikologi itu. Dia punya niat untuk melihat Himalaya. Jadi niat itu yang memboost energinya untuk, mungkin dia pamit. Kalau dia di sini dia, oke, saya minta izin, saya mau ke Gunung Pangrango itu. Ya 2 hari. Jadi minta izin pada siapa tadi ya? Pak Emir. CEO-nya. Oh, CEO, iya. Pak Emir, Pak. Iya Pak Emir. Saya nggak mau sebut namanya. Karena Emir artinya raja. Raja nggak boleh disebut namanya. Jadi Pak Emir, dia minta izin terus dia naik ke Gunung Pangrango. Lalu kita heboh di sini. Padahal memang dia niatkan misalnya, atau Gunung Salak yang lebih dekat itu, atau Gunung Pancar yang paling dekat. Dia niatkan mau tinggal di rukun senior living karena dekat Gunung Pancar. Sehingga hobinya masa lalu pulih itu. Anak-anaknya nggak tahu kan ngapain sih ayah atau ibu tuh tinggal di rumah jompo. Enggak, ini bukan rumah jompo, rumah persiapan naik gunung. Jadi mindsetnya berubah gitu kan. Karena dia diingatkan dengan waktu muda dia gunung. Atau ada orang lain misalnya, ya mungkin umur 74, 75, tiba-tiba minta ke rukun senior living. Kaget semuanya, kenapa? Karena dia tahu dia romance pertama dia ada di Sentul, di Babakan Madang misalnya. Jadi dia remembering the past. Dan kita seringkali nggak bisa tahu itu karena setiap orang punya keunikan tentang masa lalunya. Dia bikin fantasi itu, apa yang pernah dialami itu. Ada yang bikin imajinasi, saya terangkan konsepnya. Kalau saya fantasizing, saya berfantasi, artinya saya ingin mengalami kembali yang pernah saya punya di masa lalu. Namanya itu fantasi itu. Jadi peristiwa di masa lalu saya bawa ke masa kini untuk saya nikmati. Namanya fantasi. Kalau imajinasi, peristiwa yang belum pernah ada di masa depan, saya bawa ke sini untuk saya nikmati. Itu kerja otak begitu kan, Pak Taufan. Misalnya, kenapa cinta pertama nggak pernah pudar? Karena fantasizing. Lalu seluruh peristiwa itu seolah terbuka kembali bahwa dulu inilah kebun teh, sepasang kekasih kuliah di IPB, mondar-mandir di kebun teh, terus terjadi kecelakaan kecil, ada petir, saling pelukan, kawin. Karena itu dia ingin fantasizing itu dengan mendaftar di rukun senior living, kan begitu kan? Itu prinsipnya, atau ciuman pertama itu fantasi itu, ingin diulang. Tapi ada orang yang menganggap ya itu ciuman pertama disebut ciuman terindah karena nggak ada ciuman kedua. Secara logis kacau tuh, karena itu dia ingin ada ciuman kedua tuh. Itu bukan fantasi, itu imajinasi. Ciuman pertama di bibir kedua misalnya. Kayak itu sesuatu yang sangat bagi seorang senior, wah itu konsepnya ciuman pertama di bibir kedua. Dia nggak pernah alami itu. Dia berpikir dia akan dapat pasangan di rukun senior living. Hal itu mesti kita buka sebagai potensi kemungkinan. Karena romance bisa terjadi di tempat di mana ada suasana kebebasan, kemerdekaan yang senior, tetapi hatinya tetap penuh dengan romance. Jadi konsep senior living itu adalah satu konsep utuh tentang manusia yang terus-menerus ingin mengeksistensialkan dirinya. Ingin memberitahu bahwa saya hidup, karena itu senior living adalah kehidupan saya. Nah ini yang mau kita terangkan pada anak-anak mereka, pada komunitasnya, bahwa
ini bukan tempat orang jompo, tapi tempat orang untuk menemukan kembali dunia yang pernah dia alami dan dia ingin tingkatkan kualitas hidup dia. Jadi orang justru ingin meningkatkan kualitas hidup di rukun senior living. Jadi saya kira itu pesan akademisnya itu. Tentu dalamnya ada pesan bisnis. Oh, tentu. Tapi saya mau terangkan itu karena itu adalah konsep. Kan banyak juga orang berhitung, kok nanti bisnisnya mahal itu ya, masuk ke senior living. Tapi kan sebetulnya si senior itu merasa saya punya tabungan, saya punya punya pensiun, nggak perlu anak-anaknya, dia sendiri bisa biayai hidupnya di sini kan. Yang penting kemerdekaan dia untuk memilih tempat hidupnya, itu intinya tuh. Oke, Itu Pak Emir. thank you. Jadi untuk senior, Thank you pertanyaannya. iya, jadi untuk senior sendiri bukan berarti ketika sudah senior, cara berpikir senior juga ya Pak? Betul. Malah Tetap- justru makin mateng nggak sih? Betul. Makin senior makin mateng karena terus-terusan ditempa dengan diskusi-diskusi yang menarik. Yes, jadi harus bisa tetap aktif juga. Betul. Nah, untuk yang selanjutnya kita sambil mobile juga dari Zoom, ada sifatnya open to discuss. Jadi dari Ipong Tegera Pribadi dari Malang, izin bertanya, bahwasannya mindset senior living seperti apa yang dijelaskan Profesor Rocky Gerung adalah memaksimalkan kembali potensi. Mungkin lebih ke potensi dia untuk Sebagai membangkitkan senior ya. senior gitu melalui Ya, itu bridging-nya kita nangkep itu. Karena orang anggap kok bisa ada rejuvenizing, pemudaan kembali itu. Ya setiap orang begitu dia ketemu konsep baru dia jadi mudah. Kan itu intinya kan. Pengetahuan baru membuat saya merasa muda itu. Walaupun orang bilang ya udah tua. Ya tapi saya punya pengetahuan baru. Artinya rongga otak saya itu menemukan hal yang baru karena itu saya jadi muda. Juga organisme kita kan di dalam ilmu kedokteran nih ada dokter nanti saya cari referensinya tuh. Kalau satu sel di kita itu dia rusak, tubuh kita itu punya mekanisme untuk menghalangi sel yang rusak itu mengganggu sel yang hidup. Kan begitu kan? Sehingga sel itu dirancang oleh alam, diberikan hak untuk bunuh diri. Kira-kira begitu prinsipnya. Istilah kedokterannya apoptosis. Tuh. Bener kan? Apoptosis. Jadi potensi apoptosis itu adalah fasilitas alam semesta supaya kita selalu baru. Nah kalau gagal apoptosis, dia metastasis, selalu dia mengganggu tuh. Kalau dia mengganggu, datang ke dokter Tovan, nanti gunting bagian yang mengganggu itu. Bedah saraf begitu. Jadi bayangkan misalnya, konsep kepikunan itu sebetulnya konsep kultural, bukan konsep eksistensial. Nah kita ingin terangkan tadi pada pertanyaan bagus, bahwa kita aktifkan aja supaya kita cegah sel kita itu mengalami mengganggu sel yang hidup. Jadi tenangkan sel itu, bilang sel Anda udah cukup, silahkan lakukan apoptosis, silahkan bunuh diri supaya yang baru itu terbit. Silahkan kelopak yang udah mekar 2-3 hari silahkan gugur karena ada sprout baru, ada kelopak baru yang ingin hidup. Kan itu filosofinya. Jadi sebetulnya sederhana. Nah, mindset ini sekali lagi yang ingin kita install ke dalam otak kebudayaan bangsa ini. Bahwa bangsa ini tidak pernah menjadi tua. Yang jadi tua adalah politisi. Makasih. Thank you. Oke, silakan. Silakan, Mbak. Saya senang nih karena biasanya saya kasih ceramah politik yang udah bosan saya ngomongin. Ya, ini enak betul. Ada ambien lain. Selamat siang, selamat Ya, Mbak. pagi menjelang siang. Sebetulnya saya agak ragu-ragu nih mau ngomong karena Bapak Rocky Gerung ini udah terkenal macan gitu lah kalau di depan itu. Jadi saya apakah akan diterkam atau dibelai-belai saya nggak tahu nih Pak. Enggak, kalau di sini saya nggak jadi macan, saya mau jadi kupu-kupu. Indahnya. Karena banyak kembang di sini. Pak Rocky Gerung dari tadi promo terus ya. Oke. Ya, Mbak. Baiklah, jadi kalau mau ngomongin senior itu yang tadi seperti Pak Rocky bilang, jangan sampai otak dia dibiarkan beku lah kalau istilah saya Pak ya, ketika dia sudah menjadi senior dengan disayang-sayang, dengan dimanja-manja oleh anak-anaknya. Karena kalau dalam filosofi agama yang kami anut itu kan ketika orang tua sudah sepuh, sebaiknya kita sayang-sayang gitu kan. Udahlah nggak usah terlalu banyak kerja, diam aja di rumah gitu kan. Tapi sebetulnya saya mengambil satu filosofi lain dari seorang dokter geriatri yang ada di Bogor. Namanya Dr. Sediono, beliau sudah sepuh juga, sudah sekitar 82 tahun.
Jadi menurut dia salah satu yang bisa kita hambat untuk tidak menjadi demensia atau menjadi senior yang pasif yang hanya tinggal nunggu adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri menjadi senior yang bahagia, mandiri, dan kita bisa berkualitas juga. Jadi saya rasa ini memang itu kembali kepada kita-kita yang ada duduk di sini, kita memang harus mempersiapkan diri. Begitu ya Pak Rocky ya? Jadi sebelum menjadi senior yang ditempatkan di suatu senior living yang hanya untuk duduk-duduk aja, mungkin memang kita harus mempersiapkan diri. Kalau menurut saya sih begitu. Gimana menurut Pak Rocky, Pak Rocky? Saya nggak mungkin nggak setuju. Filosofi apa lagi yang bisa Pak Rocky sampaikan menurut keilmuan Bapak Profesor ini gitu loh. Jadi mau menjadi senior yang mandiri, yang otaknya nggak kita biarkan frozen gitu kan. Karena begini, ayah saya kebetulan adalah seorang demensia yang sudah demensia Alzheimer di tahun ke-6 sekarang. Bapak saya ini amat sangat aktif di masa mudanya sebelum demensia menggerogotinya Alzheimer-nya ini. Dia selalu berolahraga dan dia selalu tampil di organisasi menjadi ketua, entah itu di organisasi olahraganya ataupun organisasi lainnya gitu. Jadi kami pun ketika beliau didiagnosis menjadi seorang demensia Alzheimer, kami kaget gitu loh. Kok bapak saya bisa ya gitu. Jadi saya teringat barusan omongan Pak Rocky bahwa biarkan dia berantem, biarkan dia berdebat. Karena saat itu kami melihat bahwa, wah ayah saya udah kebangetan nih berdebatnya, yuk kita berhentiin gitu loh Pak. Jadi ternyata, karena gini, kami berpikirnya gini, wah ini resikonya kita nih nanti anak-anaknya gitu. Resiko apa? Resiko kena malu lah nanti kalau ada orang-orang menghujat gitu kan Pak. Apa kami sudah siap atau tidak gitu kan. Karena ayah saya kebetulan adalah turunan dari keluarga Tengku Umar, dari Aceh maksudnya. Iya. Dari Aceh Pak, bukan keturunan Tengku Umarnya. Jadi kalau ngomong kenceng, kalau mau marah main sahabat aja dia marah gitu. Sampai kita bilang gini, ayah kita kan salah, kenapa sih harus dimarahin? Masa orang salah harus saya bilang, oh kamu pinter, salah ya gitu ya. Jadi orang salah itu harus dibaik-baikin gitu. Jadi kita tuh ngelihatnya gini, udah deh ketika beliau sudah memasuki usia 65 tahun, yuk kita berhentikan dia dari hal-hal yang berbau diskus yang berdebat gitu. Dia juga seorang politisi, jadi yuk udah kita berhentiin gitu. Tapi memasuki usia 80, beliau langsung menjadi melemah. Nah itu loh Pak Rocky. Jadi apakah memang kita para anak muda yang akan menjelang senior, kami masih usia 40-an gitu ya Pak ya. Apakah kami harus mulai mempersiapkan diri ketika karena menurut dari data dari Alzheimer Indonesia, orang-orang terkena demensia itu sekitar di usia 60. Betul ya Pak Dokter Tovan ya? Ketika usia 60 tahun rata-rata sudah mulai terkena demensia ya Dok ya? Ada perubahan dengan otaknya ya Dok ya? Nah, biar makin seru nih, kayaknya lebih enak Pak Rocky untuk Ibu Yuyun dan dokter kita di tengah nih. Dan Bapak. Jadi dari segi Jangan, Pak Rocky udah di depan dia beliau udah seorang star yang oke gitu loh. Jadi di tengah udah luar biasa. kita Pak biar Rocky semakin dilanjutkan. hidup Ibu. Jadi dari segi Alzi seperti apa, dari perspektif dari dokter, bahkan dari Bang Firung seperti apa. Yuk kita ke tengah Dari aja. segi bisnis juga dari Bapak Yunino Yahya silahkan Iya, di depan biar kita diskusinya makin hangat. oke. Kita Kita kasih aplaus biar semakin semangat. Silakan. Oke, ini tadi saya minta tolong Pak Taufan dulu, Dokter Taufan, untuk sedikit terangkan klinikal anamnesia tentang keadaan itu tuh. Ya, memang kita bilang bahwa demensia itu dengan ngikutin umur ya. Kenapa? Karena memang beberapa proses ada demensia Alzheimer itu beda, tapi ada juga demensia-demensia yang lain. Jadi tadi yang saya katakan, orang itu punya pembentukan otak itu diliputi oleh cairan. Itu untuk melindungi otak. Tapi itu kurang lebih sekitar 20 cc per jam, 20 cc per jam. Tapi diserap lagi oleh tubuh. Nah, ada mekanisme pompa khusus di otak itu. Nah, suatu saat mekanisme pompa itu rusak. Nah, kalau mekanisme pompa itu rusak, itu keluar 20 cc diproduksi, yang diserap mungkin anggaplah 19,5 cc. Selisih setengah cc. Setengah cc per jam loh. Jadi satu hari berapa? 3 hari, 1 tahun berapa kan jadi makin banyak. Akhirnya tekanan di otak, kenapa tekanan di otak bertambah? Karena
tempatnya tengkorak udah segini, udah diisi otak, udah diisi cairan, cairannya nambah. Tempatnya kan nggak nambah, jadi nggak cukup dong. Yang tertekan siapa? Yang tertekan otaknya jadi rusak. Itu sederhana sekali. Nah, kalau ini terjadi, tadi makanya saya bilang bikin petasan. Itu yang pertama. Tapi juga ada yang tadi dikatakan oleh Pak Rocky Gerung soal berdebat. Berdebat bukan harus berdebat kita berbeda argumentasi, tapi mungkin berdebat kita mencari sesuatu solusi. Jadi berdebatnya yang dikatakan Ibu mungkin agak beda nih. Berdebatnya mungkin agak. Jadi berdebatnya kita mau cari solusi. Ya, jadi nggak berdebat itu nggak harus kita adu argumentasi berantem gitu, bukan. Berdebat Bukan debat bagaimana- kusir. Nah, bukan debat kusir, itu udah lain ya. Nah, jadi kalau berdebat yang cara yang santun, yang bagus ya, jadi kita mencari solusi bagaimana misalnya bagaimana nih negara jadi bagus lagi, misalnya kayak yang Bang Rocky sering itu kan berdebat yang bagus, itu kan nggak memalukan, bener kan? Jadi itu nggak jadi problem. Nah, dengan cara-cara berpikir gitu, kita lihat dong, Mahathir udah umur segitu masih bisa maju, masih bisa menang lagi. Ya kenapa? Masih bisa bagus lagi. Kenapa? Karena dia belum tua, umurnya yang tua, tapi pemikirannya masih belum. Nah, waktu kita masih remaja, kita ngeliat orang tua, udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Tapi begitu kita udah seumur segini nih, saya hampir 60, tapi kita masih merasa saya masih muda gitu loh. Kenapa? Karena kita masih berpikir macam-macam, masih bisa bagus. Pemikiran-pemikiran kita masih bisa kita tuangkan. Jadi yang bilang kita tua siapa? Nah, apalagi yang udah senior 80 tahun aja, Prof. Satya masih praktek kok. Banyak profesor-profesor masih praktek. Kenapa? Karena mereka masih interaksi terus. Nah, kenapa terjadi demensia? Karena pensiunnya cepat sekali, 56 udah pensiun, 55 udah pensiun. Coba kalau otaknya masih dipakai, mungkin masih bagus, tapi karena otaknya nggak dipakai, ya turun. Nah, bagaimana mau interaksi? Orang musuh-musuhnya udah nggak ada, di rumahnya udah nggak ada. Untuk pendengarannya saja mungkin sudah berbeda. Kenapa? Kalau kita bicara yang kayak gini masih nggak apa-apa, tapi begitu kita bicara dengan orang yang lebih tua, bagusnya kita pakai suaranya agak nada rendah. Kenapa? Karena kalau pakai nada tinggi, kupingnya sakit. Nah, jadi dia baru ketemu kita aja kupingnya udah sakit. Mau ngomong males lah dia. Akhirnya kan nggak ngomong sapa-sapa sendiri. Kasihan juga kan gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka otaknya jadi tambah kecil-kecil, otaknya jadi atrofi. Tapi kalau kita bisa memberikan lingkungan atmosfer yang bagus, yang dimana mereka masih bisa interaksi dengan baik. Tadi saya katakan pasien-pasien saya ngumpul, dia bukan minta obat, bukan. Mereka kepingin ketemu. Obat itu mungkin namanya dia buang ke sampah atau maaf ya, kalau di Pertamina tanggal tua itu obat sakit perut, dulu ada obat sakit perut namanya Zantac, itu obat pusing, padahal obat sakit perut. Kenapa? Karena kalau udah tua minta sama dokter dikasih Zantac, dia jual keluar dari rumah sakit dijual, dapat lagi, jadi pusingnya hilang. Jadi pasien-pasien itu datang itu karena mereka kepingin ketemu, yang udah senior itu pengen ketemu. Saya minta maaf sering masih pakai lansia karena memang kerjanya begitu ya. Jadi mereka ingin ketemu, ingin berinteraksi. Dengan berinteraksi, pikunnya itu bisa ditunda. Nah, orang-orang kan berpikir katakanlah demensia karena itu pemikiran zaman dulu. Belum tentu nanti dengan ilmu yang berkembang orang-orang lebih banyak interaksi. Nanti mungkin demensia jadi lebih mundur. Kenapa? Kenapa tidak gitu loh. Kita harus berpikir maju, jangan berpikir harus begini, enggak. Dulu bumi dibilang datar. Ya kan? Tapi ternyata bumi itu bulat. Kan pemikirannya udah beda waktu, beda pemikiran. Nah, kenapa kita nggak bisa berpikir gitu? Tapi dikatakan Bang Rocky, kita kenapa nggak berpikir kita ke planet yang lain? Kenapa enggak? Why not? Jadi berpikir tuh jangan dibatasi. Nah, itu mungkin yang bisa membuat orang tersebut tidak bertambah tua, tidak demensia karena pemikirannya masih jalan. Contohnya Bang Rocky. Ya, kita mesti Siap, belajar. Dok. Jadi pada saat itu juga sebelum saya masuk ke komunitas Alzheimer ini, jadi saya berpikir bahwa orang tua saya udah tua deh, udah kita keep aja gitu ya, kita semua yang urus. Tapi ketika saya sudah mulai masuk ke komunitas ini, saya berpikir bahwa orang tua itu memang nggak boleh dibiarkan. Kalau dia sudah memang senangnya bergaul, ya biarkan aja bergaul seperti itu, biar dia tetap seperti kata dokter tadi, usia boleh tua, otaknya tetap muda. Dan saya pun bersyukur karena ya saya itu sempat bergaul kemana-mana dok, gitu loh. Tetap main. Cuman seperti tadi Bang Rocky bilang juga mungkin Bang Rocky, bahwa kok jadi Bang Rocky ya saya ya? Nggak apa-apa deh dok, ya supaya tetap kelihatan muda. Saya ambil alih sebentar. Baiklah. Orang masih muda terus soalnya. Iya, nggak tahu dioperasi kali dia. Terus udah gitu, saya pikir saya biarkan dia untuk tetap berolahraga. Cuman berolahraga, bersosialisasi dan ke masjid dia tetap sendiri gitu loh. Dok, kami tuh melihat bahwa ya saya nggak mungkin kena pikun, nggak mungkin kena demensia. Karena ya itu karena pergaulannya, membaca, terus dia juga senang diskusi. Cuman ketika mungkin nih
sudah tidak ada teman lagi untuk berdiskusi, sudah berkurang lagi teman-teman yang bisa membuat dia men-challenge dirinya sendiri gitu. Karena di rumah memang cuma berdua dengan ibu saya, dan ibu saya itu sangat apa-apa gimana ayah gitu kan. Jadi mungkin itulah Dok yang seperti tadi Bang Rocky bilang, udah nggak ada teman diskusi, udah nggak ada teman untuk berantem gitu kan. Yang dulu berantemnya sama saya, sama adik saya, sama kakak saya gitu. Begitu sampai di rumah ibu saya mah terserah gitu kan, terserah ayah aja. Jadi saya melihatnya seperti itu Dok. Kalau membiarkan ayah saya untuk tidak berolahraga, tidak berdiskusi, enggak. Kami tetap biarkan, hanya untuk kami batasi itu untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan beberapa resiko. Misalnya dia mau mulai bisnis lagi, nggak mungkin lah gitu loh. Dunia ini juga ayah saya bukan seorang yang mengikuti teknologi, enggak. Pegang handphone aja nggak tahu gimana caranya. How come kita bisa membiarkan dia untuk melakukan hal-hal yang resikonya akan lebih tinggi gitu. Kalau yang sudah terkena demensia memang sudah susah. Tapi maksudnya yang saya bicara ini adalah bagaimana kita yang masih muda ini jangan sampai jadi demensia. Dok, betul. Dan saya juga setuju seperti dokter bilang bahwa kita upayakan, kami dari komunitas terutama selalu memberikan edukasi, selalu memberikan sosialisasi agar yang namanya demensia itu nggak terus semakin berkembang gitu kan. Justru kita kurangi. Makanya teman-teman yang di usia masih 40 bersiaplah untuk tidak menjadi seorang yang demensia, banyak bergaul, otak kita Betul. kita bukakan, dan kalau perlu sering-sering ketemu dengan Bang Rocky, kita sering-sering berdebat ya Bang Rocky ya, siapa tahu tambah sehat loh otak kita, betul? Setuju ya? Setuju Bang. Tepuk tangan dong buat start kita hari ini nih Bang Rocky Gerung. Sering ketemu saya bisa dipanggil polisi kamu. Cuman Udah dapat biasa, lagi. udah biasa saya juga Bang Rocky, tenang aja. Dan Bang Rocky gimana kalau soal Bang Rocky saya tanya, selain berdebat juga mungkin kita harus perhatikan yang jangan lupa itu soal makanan kita. Setuju Ya, Dok. makanan olahraga itu penting sekali. Jadi kita ingin sehat tapi makanan kita yang kurang sehat ya ngimpi namanya. Selalu ada crossfire antar generasi, itu hal yang udah ya lumrah karena kecepatan berpikir, kondisi ekologis yang berbeda, ada kebosanan, ada situasi letargi itu, kemalasan tuh. Tapi intinya adalah produce ideas itu. Dan ide itu tidak harus datang dari buku rumit-rumit. Kan kita selalu bisa berpikir terbalik gitu. Jadi kalau kita biasakan untuk berpikir terbalik misalnya, kita bisa pertanyakan banyak hal. So do think the unthinkable bawah itu. Saya sering kasih contoh dalam soal lingkungan misalnya. Kalau ada sebatang pohon, lalu kita tebang pohon itu artinya kita sekaligus menghalangi aliran sungai itu. Tapi nanti orang protes kan sungai itu kan yang turun dari gunung ke laut. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, bahwa di dalam setiap pohon ada sungai yang mengalir. Di dalam setiap pohon ada sungai yang mengalir. Karena akar itu akan menyerap air, lalu diolah lewat kapiler, dia naik ke daun, mengalami fotosintesis, lalu ditimbunlah klorofilnya, tapi kemudian uapnya itu naik ke atas. Supaya uap itu nanti akan turun kembali besok pagi sebagai embun dan akan dimanfaatkan oleh rumput. Jadi konsep sungai itu bukan apa yang turun dari gunung ke laut, tapi apa yang naik dari akar ke pucuk pohon. Nah itu ide yang bisa membuat kita berdiskusi kan. Karena orang akan tanya, loh kalau begitu sungai itu, kan sungai, air itu turun ke laut secara fisika karena beda potensial. Karena ada ketinggian maka air itu turun itu. Kan rumusnya kan gampang kan, setiap di dalam H tertentu, dalam ketinggian tertentu, benda itu punya energi potensial. Jadi air turun ke laut karena ada potensial. Bagaimana mungkin air bisa naik ke atas itu? Kan secara fisika beda kan. Tapi kalau kita tahu tadi, dokter, kan ada kapiler yang sebetulnya dia bisa bikin air itu manjat. Kena beda tekanan itu, bukan beda potensial. Apalagi kalau ada dinding yang semi permeable sehingga molekul itu bisa pindah dari kiri ke kanan tapi nggak bisa balik kan. Kan begitu kan osmosis, sifat osmosis dari cairan. Nah ini menimbulkan diskusi. Lalu orang nanti akan bilang, ya Google salah kalau gitu. Ya memang Google seringkali salah. Karena Google mengikuti tradisi di dalam ensiklopedia Britannica misalnya. Tapi kita punya ensiklopedia yang bisa kita tulis sendiri. Misalnya Wikipedia. Wikipedia itu ensiklopedia kita bisa tulis sendiri. Kita bisa
atur sendiri. Demikian juga kehidupan senior living dalam komunitas beginian timbul ide. Jadi percakapan itu yang kadang-kala milenial nggak paham bahwa di dalam komunitas senior living itu ada new ideas. Karena percakapan tadi orang ingin punya ide tapi dia nggak punya kesempatan. Bagaimana caranya gue mau debat lo, mau kasih tau ide gue? Ya bergerombol aja di ruang tunggu Dr. Taufan. Dia ngobrol di situ akhirnya kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya ada alternatif di dalam merumuskan pikiran, di dalam menguji argumen, dan di dalam menghasilkan kemungkinan. Itu yang kita sebut sebagai dalam filosofi disebut the ontology of the not yet. Yang belum itu memanggil kita. Nah, itu bisa panggilan kuriositas kita terhadap pengetahuan baru. Kita ingin tahu sebetulnya yang disebut sakit itu apa sebetulnya tuh. Lalu kira-kira nanti teknologi kedokteran itu bisa nggak membuat setiap orang itu sebetulnya bisa jadi dokter buat dirinya sendiri tuh. Karena teknologi berubah setiap 8 jam sebetulnya tuh. Dulu orang belajar anatomi mungkin 7 semester selesai. Sekarang dibantu dengan slices yang 100 dimensi ya bisa cepat belajar anatomi lewat komputer. Jadi sekali lagi ada potensi bagi senior living untuk menghasilkan a new ideas, even a new kind of ideas. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Nah kita tentu ingin melanjutkan kehidupan dan kehidupan itu adalah keputusan kita. Sekali lagi itu poinnya kira-kira begitu. Silakan yang lain. Saya bukan motivator ya. Kayaknya gue ngomong udah kayak. Oke, Bang Rocky. Mungkin yang bagus adalah yang seperti Bang Rocky bilang adalah itu kesini tuh bukan pada waktu orang itu udah demensia. Kalau udah demensia udah susah itu justru itu harus mungkin lebih dekat sama kita. Tapi yang belum demensia supaya bisa berinteraksi. Mungkin begitu ya? Ya betul. Mungkin. Jadi kita ingin, sebenarnya keinginan kita sama-sama bahwa kita bisa tunda keputusan kita kira-kira begitu tuh. Nah demi menunda itu kita manfaatkan potensi yang diberi oleh alam yaitu maksimalkan otak kita kan. Karena kalau kita mati nanti terus awas bisa lewatin Shiratul Mustaqim ditanya berapa persen otakmu yang Anda pakai itu. Mungkin cuma 14%. Kalau tanya ke saya, kalau tanya ke presiden pasti lebih kecil lagi kan. Oke. Jadi kira-kira itu tuh yang kita inginkan. Ini presiden di negeri Wakanda. Oke. Jadi sekali lagi, ini juga bagian dari upaya untuk merawat kesehatan jiwa itu dengan bercanda. Nah kalau bercanda itu dilarang secara politis, juga kita lebih cepat demensia. Karena bercanda itu kan bikin adrenalin kita dipompa, dopamin kita berlebih, apa segala macam oksitosin kita melimpah gitu. Jadi kegembiraan itu adalah bagian dari menyehatkan psikis dan otak manusia. Jadi saya kira itu poinnya. Dan memang saya pasti akan nyeletuk hal-hal yang kadang-kala peka, tapi nggak ada yang peka sebetulnya. Kalau kita akrabi kehidupan ini dengan menganggap setiap orang potensial untuk menghidupkan orang lain, menghidupkan pikiran orang lain. Kan hanya itu sebetulnya konsepnya tuh. Sambil saya mencoba membayangkan kira-kira tahun berapa saya nanti masuk ke sini. Oke. Dan saya ingin bertemu dengan 2 teman saya nih. Oke, kalau kata Di Alzi. senior dok, di senior bang. Oke. Jangan di yang di belakang itu. Iya, betul. Jangan. Iya, Di sini Iya, terus. di senior. Jadi kalau kata Alzi itu komunitas Alzi katanya jangan maklum dengan pikun, jadi harus tetap berinteraksi dan sebagainya. Slogan kami. Oke, Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari via YouTube streaming kita. Banyak Pak. Saya Arno Dolus Jensen dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya ada pertanyaan sangat simpel mengenai pandangan Bung Rocky. Kita merasa memanfaatkan waktu, tetapi sebenarnya kita yang dikuasai oleh waktu. Pertanyaannya adalah, sebenarnya kita, manusia yang fana atau waktu yang fana? Dan apakah dalam perjalanan waktu kita terus merasa bahwa kita tetap merasa muda atau setiap tahun yang umur kita terus menua? Salam dari anak Kupang Timur, NTT, untuk guru akal sehat. Oke. Saya lagi mau ke Dr. Tovan nih buat Untuk dibaca sedikit. Ada nggak kira-kira bagian yang terlihat melemah itu di dalam amigdala itu? Oke. Jadi ini pertanyaan yang berat itu karena kita nggak tahu. Karena kalau kita bilang saya Rocky Gerung, Dr. Tovan segala macam di sini adalah fungsi dari waktu. Kita adalah X-nya adalah waktu itu.
Tapi itu definisi yang kita buat karena kita mau bikin perencanaan. Perencanaan buat menerbangkan drone misalnya, kita mesti bikin kalkulasi itu. Nah, di dalam filosofi kita bagi antara waktu sebagai suasana dan waktu sebagai suasana, artinya waktu sebagai peristiwa yang dialami secara otentik oleh seseorang dan waktu yang dipercakapkan dalam ilmu pengetahuan. Antara dure dan langue itu. Nah, waktu kadang-kadang kita bosan sebetulnya karena kok suasananya tidak menimbulkan imajinasi. Maka waktunya menjadi lama itu. Kalau Anda lagi nunggu pacar itu kayaknya lama banget itu. Nunggu WA pacar itu. Padahal pada saat yang lain Anda menganggap bahwa nggak penting komunikasi itu. Jadi waktu adalah problem psikologi sebetulnya bagi manusia itu. Bagi alam semesta kita nggak tahu. Karena kita bisa tentukan seluruh parameter dengan memanfaatkan kalkulasi nanosecond segala macam. Tapi intinya tadi pertanyaan itu mau mengatakan bahwa kita berkejaran dengan waktu atau kita dikejar oleh waktu itu. Dua-duanya membuat beban pada hidup kita. Tadi saya terangkan di awal bahwa semua peristiwa kita dicatat oleh waktu. Bukan kita yang mencatat waktu, tapi kita dicatat oleh waktu. Untuk apa? Untuk kepentingan si waktu. Nah, keadaan ini yang membuat orang seringkali frustrasi menganggap bahwa usia itu setara dengan waktu. Padahal sebetulnya bukan itu yang ingin kita promosikan. Bahwa usia kita itu adalah waktu yang kita sebut sebagai suasana. Jadi usia seseorang itu menentukan cara dia menerbitkan suasana hatinya sendiri. Waktu itu tergantung dari suasana hati orang. Bisa jadi panjang, bisa jadi pendek, bisa membosankan, bisa menyenangkan. Kita bisa perpanjang kalau dia menyenangkan. Tandanya apa? Ya dihitung hormon-hormon tertentu yang menyebabkan hati orang itu bergembira tuh. Jadi sekali lagi buat kehidupan kita nanti dalam upaya membayangkan masa depan, kita coba pelihara satu prinsip bahwa kalau kita meninggal, toh kita punya status yang sama, yaitu jadi mineral. Cacing, saya dan cacing itu statusnya sama. Begitu kita dikubur, kita jadi mineral. Berguna nggak berguna, sebab bumi terima kita lagi. Pak Presiden dengan kodok sama statusnya tuh. Begitu meninggal jadi mineral juga tuh. Sama-sama jadi mineral gitu kan. Jadi nggak ada sebetulnya perbedaan fisiologis antara yang tua dan yang muda tuh. Meninggal muda sama meninggal tua, akhirnya jadi mineral tuh. Nah, yang membedakan kita adalah kemampuan kita untuk menghasilkan suasana. Jadi suasanalah yang membuat kita hidup. Jadi sekali lagi produk suasana. Saya kira itu.